yang berikutnya yaitu kita sampai kepada kesimpulan ya Bu. Di sini sudah ada kesimpulan pembelajaran. Yang pertama yaitu bisa dibacakan Ibu. Oh, yang nomor berapa Bu? Yang nomor 1 Ibu. Nomor 1, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Iya betul. Jadi setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik itu secara fisik maupun psikis itu adalah perlakuan kekerasan dan juga perlakuan yang salah ya Bu ya. Ibu. Jadi kalau kita memarahi anak, memelototi, kemudian berbicara menggunakan nada tinggi itu juga termasuk kekerasan ya Bu. Ya, Apalagi sampai kekerasan fisik, misalnya menjewer, mencubit gitu ya Bu. Kemudian yang kedua yaitu cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Bisa dengan cara apa Ibu? Dibilangin Bu. Dibilangin. Misalkan ingin membuat peraturan ya harus disepakati secara bersama. Kemudian kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Iya, sekarang ini marak sekali ya Bu ya. Kekerasan itu malah justru dilakukan oleh keluarga sendiri. Bahkan kadang itu orang tua ya Bu ya yang melakukan ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Kemudian yang berikutnya yaitu pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain yaitu mendeteksi dini. Kemudian membawa anak ke tempat yang aman. Kemudian juga bisa melaporkan ke RT atau RW ya Bu. Atau polisi setempat yang sekiranya bisa dimintai tolong ya Bu. Untuk yang berikutnya yaitu menghubungi lembaga layanan setempat. Ibu boleh menyimpan nomornya atau memfoto Bu, siapa tahu kalau suatu saat nanti mungkin ada tetangganya Ibu atau kerabat atau siapapun itu mengalami hal tersebut, mengalami kekerasan, bisa menghubungi ke nomor di bawah ini ya Bu ya. Ada pertanyaan Bu untuk sebelum lanjut ke yang berikutnya? Boten Bu, sudah jelas. Iya. Kemudian untuk tugas di rumah ya Bu, untuk bulan depan ibu-ibu bisa membuka buku pintarnya Bu, halaman 31. Membawa buku pintar buatan Bu? Betul Bu. Tolong buka ya Bu, halaman 31. 31 sing pundi Bu? Halaman 31 itu kan ada tugas pekerjaan rumah ya Bu. Yang harus didiskusikan bersama keluarga. Lah itu nanti tolong didiskusikan ya Bu. Kemudian tetap semangat ya Bu untuk melindungi anak ya. Bu. Jangan sampai anak itu malah ditelantarkan ya Bu. Untuk pertemuan bulan depan kita akan masuk ke modul penelantaran dan eksploitasi anak. Ya, untuk bulan depan yaitu Ibu sudah paham belum Bu kira-kira Bu eksploitasi itu apa sih? Kemudian penelantaran itu apa gitu, paham nggak Bu kira-kira Bu? Belum tahu Bu. Belum tahu. Iya, jadi saya bahas sedikit ya Bu. Mungkin lebih detailnya besok di bulan depan ya, pertemuan bulan depan. Jadi kalau misalkan penelantaran itu Ibu, penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian. Termasuk anak-anak yang biasanya suka mengemis di jalanan itu Bu, itu termasuk penelantaran atau bukan Ibu? Ditelantarkan ya Bu. Iya, ditelantarkan sekaligus dieksploitasi karena anak di bawah umur sudah disuruh bekerja ya Bu. Sudah disuruh minta-minta gitu ya Bu. Mencari uang. Mencari uang, betul. Kemudian kalau untuk eksploitasi itu sendiri yaitu
tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, pembudakan atau praktek serupa, perbudakan, penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang gitu ya Bu. Jadi intinya eksploitasi itu ya mempekerjakan anak di bawah umur atau menjual anak ya Bu. Iya Bu. Kemudian apalagi Bu kira-kira Bu? Contoh-contoh eksploitasi itu ada eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual gitu ya Bu. Iya Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Boten Bu. Boten nggih. Ampun. Ya sudah kalau misalkan begitu untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian ya Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya ya Bu. Jadi untuk bulan depan untuk temennya atau tetangganya yang belum datang diusahakan suruh ikut ya Bu. Untuk pertemuan FDS nggih. Kemudian terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.